Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sakinah Salsabi. Saya merupakan mahasiswa semester 2 pada Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini saya akan membahas tentang konflik antara sains dan agama dalam konteks pendidikan, khususnya mengenai pengajaran teori evolusi di sekolah. Kasus ini sering menjadi perdebatan karena melibatkan dua hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yaitu ilmu pengetahuan dan juga keyakinan agama. Perdebatan ini menunjukkan adanya konflik antara dua cara manusia memahami kehidupan. Yang pertama adalah pendekatan ilmiah dan yang kedua adalah pendekatan keagamaan. Untuk memahami konflik ini, kita dapat menggunakan filsafat ilmu. Nah, melalui filsafat ilmu, kita bisa melihat bahwa sains dan agama sebenarnya memiliki peran yang berbeda. Sains berusaha menjelaskan bagaimana sesuatu itu terjadi, misalnya bagaimana proses perubahan makhluk hidup berlangsung dari waktu ke waktu. Sains menggunakan metode empiris, artinya semua teori harus berdasarkan fakta yang dapat diamati dan diuji. Karena itu, teori evolusi diterima dalam dunia sains karena memiliki dasar penelitian dan bukti ilmiah. Sementara agama lebih banyak menjelaskan tentang makna kehidupan, tujuan manusia hidup, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Agama tidak selalu menggunakan metode pembuktian ilmiah, tetapi lebih menekankan pada iman, wahyu, dan nilai moral. Oleh sebab itu, agama dan sains sebenarnya bergerak di bidang yang berbeda. Sains berfokus pada fakta dan proses alam, sedangkan agama itu fokus pada nilai spiritual dan makna kehidupan. Nah, melalui sudut pandang filsafat ilmu, konflik antara sains dan agama itu sering muncul ketika salah satu mencoba mengambil peran yang lain. Misalnya, ketika agama itu dipaksa menjadi ilmu sains, atau ketika sains dianggap dapat menjawab seluruh pertanyaan hidup manusia termasuk hal-hal spiritual. Padahal keduanya itu memiliki wilayah pembahasannya masing-masing gitu, jadi berbeda. Nah, dalam konteks pendidikan, pendekatan yang lebih baik adalah pendekatan yang inklusif dan seimbang. Sekolah tetap perlu mengajarkan teori evolusi dalam pelajaran biologi karena hal tersebut memang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan modern. Namun, di saat yang sama, sekolah juga harus menghormati keyakinan agama para siswa melalui pelajaran agama ataupun diskusi moral dan juga etika. Dengan cara ini, siswa itu bisa memahami ilmu pengetahuan tanpa harus merasa bahwa keyakinan agamanya itu disalahkan ataupun diabaikan. Nah, pendekatan inklusif juga berarti sekolah itu memberikan ruang dialog yang sehat antara sains dan juga agama. Guru dapat mengajarkan kepada siswa bahwa perbedaan pandangan bukanlah alasan untuk saling menyerang satu sama lain, tetapi justru menjadi kesempatan untuk belajar berpikir kritis dan juga toleran. Nah, siswa itu perlu diajarkan untuk menghargai ilmu pengetahuan sekaligus menghormati keyakinan orang lain. Selain itu, pendidikan juga seharusnya membantu siswa memahami bahwa ilmu pengetahuan itu terus berkembang. Banyak teori ilmiah lahir dari proses penelitian panjang dan bisa mengalami perubahan jika ditemukan bukti ataupun fakta yang baru. Di sisi lain, agama itu memberikan pedoman moral agar manusia menggunakan ilmu pengetahuan dengan bijaksana. Jadi keduanya itu sebenarnya dapat saling melengkapi dalam kehidupan manusia. Sebagai contoh, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan itu sangat membantu kehidupan manusia di bidang kesehatan, komunikasi, dan juga pendidikan. Namun tanpa nilai moral dan etika, ilmu pengetahuan juga bisa disalahgunakan. Disinilah agama memiliki peran penting sebagai pedoman moral. Karena itu, sains dan agama itu nggak harus saling pertentangan, melainkan dapat berjalan berdampingan sesuai fungsinya masing-masing. Nah, dari kasus ini kita dapat memahami bahwa pendidikan itu bukan cuma tentang memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap toleransi dan cara berpikir masing-masing individu dengan bijak. Sekolah itu perlu menjadi tempat di mana siswa dapat belajar memahami perbedaan tanpa harus memaksakan pandangan tertentu kepada orang lain. Dengan begitu, siswa gak cuma menjadi pintar secara akademik, tapi mereka juga memiliki sikap saling menghormati dan toleransi tadi. Nah, kesimpulannya adalah
bahwa filsafat ilmu itu bisa membantu kita memahami bahwa sains dan agama memiliki metode dan tujuannya masing-masing, walaupun tujuannya itu saling berbeda. Sains itu fokus pada pembuktian ilmiah, sedangkan agama itu fokus pada nilai spiritual dan juga moral. Dalam dunia pendidikan, pendekatan yang paling tepat adalah tetap mengajarkan sains sesuai metode ilmiah, namun tetap menghargai keyakinan agama melalui pendidikan agama dan dialog yang terbuka. Dengan pendekatan yang inklusif dan toleran, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih harmonis dan juga menghargai keberagaman pandangan.